Ya, untuk cara mengganti nama ya, sekalian nanti dengan uji validitas dan reliabilitas. Jadi seperti ini cara mengganti nama itu ya. Nah, ini ada file, di dalam sini ada file ya. Nah, ada file di sini, nanti diekstrak dulu, dikeluarkan. Nah, nanti kalau dikeluarkan itu isinya ini ya. Nah, ini 1 2 3 4. Ini adalah isinya. Lah, bagaimana cara mengganti nama? Klik kanan, rename, dihapuslah. Nah, seperti ini. Lalu enter. Oke, saya contohkan supaya tidak bingung ya cara mengganti nama. Misal, ini namanya adalah Budi. Nah, ini file ini ya namanya Budi. Nah, kita mau ganti namanya menjadi Tono. Caranya gimana? Klik kanan, rename. Nah, seperti ini ya. Kita hapus backspace ya. Nanti di keyboard dilihat nanti ada backspace atau tulisan back. Nah, kita klik kita pencet back, lalu kita beri nama di sini Tono, lalu enter. Nah, seperti ini sudah terganti namanya ya. Oke, seperti itu cara mengganti nama dari file. Kemudian kita uji validitas dan reliabilitas. Nah, lalu bagaimana dengan mengganti nama ini ya? Ya tinggal klik kanan aja seperti ini, klik kanan, rename. Nah, ini dihapus, diganti nama menjadi apa saja bisa, dan tinggal seperti itu ya. Enter. Nah, seperti ini. Itu cara mengganti nama. Kita buka SPSS-nya, ini saya pakai SPSS 30 ya, yang terbaru. Ya, akan muncul tampilan seperti ini. Kita masuk ke variable view. Nah, ini kita copy dulu ya. Ini kita copy. Ingat variable view, di name, klik kanan, paste. Nah, seperti ini. Lalu kita masuk ke data view. Nah, di data view kita copy ini ya. Nah, ini kita copy seperti ini. Ya, dari sini ya. Dari 1 sampai ke 30. Dengan total skornya. Nah, seperti ini ya. Klik kanan, copy. Lalu kita ke data view, klik ya data view, kemudian klik kanan, paste. Nah, seperti ini ya. Nah, ini bisa kita uji validitas dan reliabilitas. Nah, yang pertama kita uji adalah validitasnya terlebih dahulu. Nah, ini ya validitas ini. Jadi validitas, kenapa yang dipakai ini, kenapa yang dipakai itu? Nah, saya jelaskan dulu ini kriteria pengujiannya. Kenapa di sini ada tabel R dan kenapa di sini adalah ada nilai sig atau signifikasi. Jadi untuk uji validitas yang dilihat itu cukup nilai sig-nya saja. Kecuali ya dosennya tidak tahu nilai sig itu apa, biasanya menggunakan nilai R, atau bisa juga kalau misalkan sig-nya ini sama dengan 0,05 baru dilihat R-nya. Jadi R ini sebagai cadangan, sebagai backup. Nah, seperti ini ya. Jadi dilihat nih, kalau misalkan sig-nya di sini sudah ada keterangannya ya. Nah, ini bisa dibaca. Nah, ini ya, sig kurang dari 0,05. Nah, ini tanda ini adalah tanda kurang dari ya. Kurang dari 0,05 maka dikatakan datanya itu valid. Jika lebih besar itu tidak valid. Oke, caranya seperti ini pengujiannya. Analyze, kemudian correlate, kita pilih menu bivariate. Nah, kita masukkan semuanya ya. Nah, semuanya seperti ini kita masukkan. Oke, seperti itu ya caranya. Oke, seperti ini kita masukkan satu-satu. Nah, seperti ini. Jadi dari soal 1 sampai dengan total skor. Lalu kita klik OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya.
kita uji dulu reliabilitasnya ya, nanti sekalian diinterpretasikan. Nah, untuk reliabilitas caranya seperti ini. Klik analyze, kemudian scale ya, yang ini ya, reliability analysis. Nah, kita masukkan soal 1 sampai soal 15, total skor tidak usah dimasukkan. Oke, seperti ini ya, soal 3. Nah, seperti ini. Jadi total skor tidak dimasukkan untuk uji reliabilitas. Kemudian klik OK. Nah, ini adalah hasil reliabilitasnya yang ini, yang digunakan nilai kerombak alfanya saja. Nah, nilai ini harus di atas 0,6. Nah, ini nilainya adalah 0,634. Artinya lebih besar dari 0,6, maka dikatakan reliable. Nah, kemudian untuk uji validitas itu yang digunakan ini ya, yang paling kanan, baris yang paling kanan, yang ini. Jadi yang soal 1 sampai 15 ini tidak digunakan. Yang digunakan ini saja. Nah, dilihat di sini ada nilai seek-nya, seek to tell. Nah, seek to tell ini kita tarik ya. Nah, ini ya. Jadi soal 1 ini seek to tell-nya, soal 2 ini seek to tell-nya. Nah, nilai seek-nya ini yang ini. Nah, ini ya. Nah, nilai ini harus lebih kecil dari 0,05. Bingung? Oke, kalau misalkan bingung kita lihat yang sudah di rekap saja. Nah, ini ya. Nah, ini seek-nya ini yang sudah direkap. Jadi ini adalah untuk soal 1, soal 2, soal 3 dan seterusnya seperti itu. Nah, kita lihat soal 1 0,001 valid ya, karena lebih kecil dari 0,05. Kemudian yang tidak valid contoh soal 5, karena ini lebih besar dari 0,5 ya, 0,104 lebih besar, maka dikatakan tidak valid. Nah, seperti itu. Jadi nanti dilihat, ini bisa diketahui yang valid berapa, yang tidak valid berapa, seperti itu ya untuk pengujiannya. Reliabilitas, oke, saya ulang lagi, ini ya nilainya menggunakan kerombak alfa. Nah, ini sudah lebih besar dari 0,6, maka dikatakan reliable. Oke, seperti itu ya untuk pengujian. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.